Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semarang membara, takkan pernah gentar. Tahun 1942, tentara Jepang terdengar kabar mendarat di Indonesia. Pasukannya datang, sangat banyak sekali. Jeduk, 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 hap. Semuanya, hake, siap, gerak, hup, lancang kanan, rok, harus. Sakit tahu? Teman-teman, terdengar kabar pasukan Jepang mendarat di Indonesia. Bangsa Indonesia merasa khawatir karena Belanda sudah menyerah, namun sepertinya para tentara Jepang itu ingin memanfaatkan keadaan dengan datang ke Indonesia untuk mengambil alih kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, ketika pasukan Jepang ini datang, tiba-tiba lalu terdengar kabar bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pihak Amerika. Jepang merasa kalah lalu ingin mengundurkan diri dari Indonesia. Nah, ketika Jepang ingin mengundurkan diri dari Indonesia, banyak para tawanan diminta untuk kembali pulang ke negaranya. Mereka dipenjara. Tapi tiba-tiba ada tawanan-tawanan yang didatangkan lalu kabur, teman-teman. Ayo kita kabur aja. Ada kesempatan. Lari. Ayo lari aja. Awas, senjatanya jangan ketinggalan. Teman-teman, mereka lari. Itulah yang menjadikan para pemuda-pemuda bangsa Indonesia ini menjadi geram, ingin menangkapi mereka kembali untuk dimasukkan di dalam penjara. Teman-teman, kita kehilangan tawanan. Tawanan kita, orang-orang Jepang itu melarikan diri. Dan padahal kita sudah memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 45. Saya khawatir mereka akan berkhianat. Lalu para tentara Jepang itu dicari, teman-teman. Ternyata mereka berhasil melarikan diri dan bahkan mereka sempat-sempatnya, teman-teman, menaruh racun di sebuah reservoir air, di sebuah bendungan air di kota Semarang. Jahat sekali ya. Teman-teman, jahat ya. Masa air sungai dikasih racun, padahal air sungai itu untuk tempat minum. Memang ya, tentara Jepang itu jahat. Nah, mendengar itu, teman-teman, ada seorang dokter kita yang hebat bernama Dokter Karyadi. Dokter Karyadi ini ingin mengecek kebenaran berita itu. Lalu dokter pun siap-siap untuk memeriksa. Beliau membuka pintu. Aku akan memeriksa apakah benar berita itu. Jika benar sungai itu telah diberi racun, maka aku harus mengambil tindakan. Teman-teman tahu nggak? Dokter Karyadi ini adalah dokter yang hebat. Beliau selalu turun ke lapangan apabila melihat kejanggalan-kejanggalan. Makanya ketika beliau akan memeriksa air dan ternyata benar. Rupanya benar. Air ini sudah diracun oleh para pihak Jepang. Aku harus bertindak. Aku harus melaporkan kepada para pejuang tanah air bahwa keadaan ini telah terjadi. Baik, aku akan melaporkan keadaan ini. Teman-teman, Dokter Karyadi pun berangkat, teman-teman, untuk menginformasikan hal ini. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada serombongan pasukan dari Jepang yang sudah
kurang ajar itu, itu ada dokter. Ayo kita bunuh saja. Dia sudah tahu kalau air sudah kita racun. Baik, komandan. Tiba-tiba senjata dimuntahkan. Dokter Karyadi pun gugur, teman-teman, membela tanah air kita. Sejak saat itulah marah memuncak dari para pemuda bangsa, para pejuang. Mereka mempersiapkan diri untuk mengikrarkan perang dengan Jepang. Para pasukan, Dokter Karyadi telah dibunuh oleh para pasukan Jepang yang seperti itu cara bekerjanya, seperti itu cara mengoperasikan segala macam hal yang tidak terpuji, salah satunya dengan memberikan racun. Lapor komandan, apakah benar berita itu? Benar. Teman-teman, mereka pun kemudian mempersiapkan diri untuk perang. Dan akhirnya terjadilah perang 5 hari di kota Semarang. Awas, ada granat. Ada anak kecil juga ikut berperang, teman-teman. Memberitahukan keadaannya. Paman, itu ada yang kena peluru. Tiarap, ada bom. Teman-teman, anak kecil ini pun memberikan informasi. Ada bom di sana. Di mana? Di sekitar sana ada banyak ranjau. Kita harus berperang melawan Jepang selama 5 hari. Teman-teman, anak kecil pun, si Jojo ini namanya, berani melawan para penjajah Jepang. Maka kita para pemuda-pemudi Indonesia jangan pernah lengah untuk mengisi kemerdekaan ini. Iya, betul. Teman-teman, mereka berperang tanpa harus merasa ketakutan. Iya, aku juga ikut berperang. Awas, menunduk. Coba, itu ada musuh. Tembak. Pesawat datang. Perang pun terus-menerus terjadi, teman-teman, selama 5 hari. Iya, selama 5 hari. Para pejuang tiada henti-hentinya untuk melawan para penjajah. Hei teman-teman, kita semua harus siap siaga. Iya. Karena kalau kita tidak siap siaga, maka kita akan menjadi orang yang terus diberi peperangan. Supaya siap, maka teknologi harus kita siapkan untuk mengisi kemerdekaan ini. Para pahlawan pejuang melawan dengan luar biasa. Oleh karena itu, mari kita isi pembangunan di masa kemerdekaan ini dengan baik. Semuanya siap? Siap, bro. Teman-teman, perang pun sudah selesai. Kita sebagai para generasi penerus bangsa harus terus berjuang, mengikrarkan diri, melawan kebodohan, dan mengisi ekonomi dengan ekonomi yang baik dan meningkat. Ya, teman-teman, aku setuju. Nah, Jojo pun setuju, apalagi teman-teman. Teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita mengenang perang 5 hari di kota Semarang. Jangan pernah berhenti untuk terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.